ketemu lagi sama aku Karina. Buat yang baru nonton, selamat datang. Hari ini aku punya cerita yang menarik. Hari ini aku bakalan ngebahas teori dari film kartun Rugrats. Siapa di sini yang pernah nonton film kartun Rugrats? Kalau buat aku sendiri sebenarnya kartun ini tuh bukan kartun yang paling favorit. Cuman kayak kalau misalkan aku nggak sengaja nonton di TV tuh aku masih bisa menikmati gitu. Jadi sebenarnya ada apa sih di balik film Rugrats ini? Jadi Rugrats ini adalah sebuah serial TV animasi untuk anak yang dibuat oleh Arlene Klasky, Gabor Supo. Aku minta maaf ya kalau misalkan aku salah nyebut namanya, dan Paul Germain. Jadi animasi ini tuh pertama kali ditayangin itu tahun 91, jadi udah lama banget ya. Dan karena serial animasi ini tuh banyak disukain orang sampai-sampai ini tuh kayak berkembang dan dibuat menjadi film. Salah satunya adalah The Rugrats Movie tahun 98 dan juga Rugrats in Paris The Movie tahun 2000. Nah, kartun animasi kayak gini tuh biasanya kan dibuat untuk anak kecil kan. Sementara orang yang membuat kartun animasi ini kan obviously orang dewasa yang nggak sih? Dan kadang-kadang orang dewasa tuh kayak kehabisan ide untuk mencari kira-kira cerita apa nih yang bagus untuk diangkat jadi kartun atau animasi gitu. Dan kadang-kadang orang dewasa ini tuh mengangkat cerita-cerita yang dark dari kehidupan mereka untuk dijadikan kartun atau animasi yang bisa dikemas jadi lebih inosen dan lebih ramah untuk anak gitu. Dan ini adalah teori darknya dari animasi Rugrats. Jadi Rugrats ini tuh seperti yang bisa kalian lihat ya. Jadi Rugrats ini tuh berceritakan tentang bayi-bayi gitu, anak-anak yang masih kecil, dan mereka tuh kayak bisa berbicara bahasa bayi mereka sendiri tanpa begitu dimengerti oleh orang dewasa di sekitar mereka, kecuali ada satu karakter yang nanti aku bakalan ceritain siapa, di mana karakter itu tuh dia bisa mengerti bahasa bayi sekaligus bisa mengerti bahasa orang dewasa. Karakter pertama yang bakalan aku bahas itu adalah Tommy. Jadi Tommy ini bisa dibilang karakter utama, dimana dia punya orang tua masih lengkap, ayah dan ibu, dan juga dia tuh kayak punya adik yang baru lahir di ceritanya ya, yang dinamain Dill. Jadi nama lengkapnya tuh Tommy Pickles dan Dill Pickles. Tommy ini tuh umurnya masih 1 tahun dan dia bisa bicara bahasa bayi bersama teman-teman yang nggak ada orang dewasa, ayah atau ibunya tuh sama sekali nggak ngerti bahasa dia kecuali anak-anak yang seumuran. Ibunya Tommy ini tuh baik, terus juga berpendidikan, terus perhatian sama anak dan deket sama anak. Nah, beda dengan ayahnya Tommy. Nah, ayahnya Tommy ini tuh nggak begitu terlibat di kehidupan anak-anaknya kalau misalkan kalian nonton acara film kartun. Tapi si ayahnya Tommy ini tuh kayak sibuk banget di basement bikin mainan-mainan untuk anak, yang dimana mainan itu tuh keseringannya fail, gagal gitu. Dan emang ayahnya tuh kayak selalu digambarkan kayak obses banget deh bikin mainan untuk anak. Tommy ini punya sepupu yang namanya Angelica. Angelica ini usianya lebih tua daripada Tommy, dimana dia usianya tuh 3 tahun. Dan inilah karakter yang aku ceritain tadi. Jadi si Angelica ini adalah satu-satunya karakter di film itu yang bisa mengerti bahasa anak sekaligus bisa mengerti bahasa orang dewasa. Angelica ini tuh digambarkan berkarakter seperti anak yang manja, yang bossy gitu, yang seneng nyuruh-nyuruh. Terus dia itu tuh ditemenin sama boneka, dia selalu bawa boneka kayak semacam boneka Barbie gitu, yang sejujurnya aku ngeliat kayak bentuknya aneh banget karena rambutnya tuh kayak botak-botak gitu dan agak menyeramkan. Tommy ini punya sahabat yang namanya Chucky. Jadi Chucky ini adalah seorang yang berambut merah, yang quirky dan juga nerdy, dan dia juga punya seorang ayah yang sama-sama nerdy juga. Nah, tapi si ayahnya ini digambarkan di film kartun itu kalau adalah seorang duda dan menikah dengan istri yang baru. Dan selanjutnya ada karakter yang kembar yang namanya Phil dan Lil. Dan kalau misalkan kita lihat tuh kayak hampir nggak bisa dibedain, kecuali kita bisa ngebedainnya tuh dengan ngelihat bajunya dan juga ada pita gitu. Jadi mereka tuh kayak kembar cewek sama cowok. Nah, Lil dan Phil ini tuh kayak karakter yang cukup jorok, kayak mereka seneng makan cacing gitu. Semua karakter di film Rugrats ini tuh kayak semakin aneh seiring berjalannya season di animasi ini, dimana sampai saking berkembangnya tuh sampai
sampai dibikin versi mereka versi agak lebih tuanya gitu. Jadi kayak Tommy udah nggak umur 1 tahun lagi, Tommy itu kayak umur 10 tahun, Angelica umur 13 tahun, jadi kayak all grown up Rugrats gitu. Di film yang all grown ups ini tuh terutama Angelica sih, karakter Angelica tuh kayak masih sama, masih tetap manja, masih tetap bossy, masih tetap bisa dibilang menyebalkan ya, karena dia antagonis juga. Kayak dia seneng ngadu, dia seneng nyuruh-nyuruh karakter yang lain gitu. Nah, sementara karakter yang semakin aneh itu adalah Dil. Jadi Dil itu kan adiknya Tommy, dan dimana di film yang ini tuh Dil berumur 9 tahun. Dil tuh kayak punya bentuk kepala yang cukup aneh, dan kalau misalkan diperhatiin di animasi versi all grown up ini, si Dil ini karakternya nggak seperti anak-anak di seumurannya gitu. Jadi kayak dia tuh punya karakter yang beda tapi aneh gitu untuk anak seumuran itu. Ada satu episode dimana ada yang nanya ke Angelica, kenapa ya kok Dil aneh? Nah, di episode itu Angelica bilang kalau Phil dan Lil sempat mendorong Dil sampai Dil jatuh, dan itu bikin kepalanya Dil terbentur. Nah, karena teori ini tuh bilang kalau dari semua karakter yang ada di film ini tuh karakter Angelica bisa dibilang kayak paling strong gitu, karena dia tuh kayak manja, bossy, dan juga dia tuh spesial ya karena dia bisa mengerti 2 bahasa sekaligus, bahasa anak-anak sebawah dia dan dia bisa mengerti bahasa orang dewasa gitu. Dan teori ini bilang kalau mungkin aja sebenarnya karakter kenapa Angelica paling menonjol karena Angelica ini bisa dibilang real, emang ada dalam kehidupan nyata gitu. Karena Angelica itu punya, digambarkan ya di film itu tuh digambarkan dia punya 2 orang tua yang sibuk banget, yang selalu megang handphone, selalu adegannya tuh kayak lagi nelpon. Jadi mungkin kayak kita bisa simpulin kalau Angelica ini tuh kayak kurang perhatian dari orang tua gitu, mungkin makanya dia jadi manja gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk ukuran film orang dewasa tuh kan pasti kayak penting ya detail-detail kayak latar belakang keluarga, orang tua, latar belakang kenapa si anak bisa kayak gitu. Nah, sementara untuk ukuran animasi, kartun untuk anak-anak, detail-detail kayak gini tuh kayak dipertanyakan gitu. Kadang-kadang untuk film anak tuh detail-detail orang tuanya siapa, orang tuanya kayak gimana tuh kayak nggak begitu penting gitu kalau untuk anak-anaknya nggak sih. Jadi di si film Rugrats ini tuh ada sebuah pola atau ada pattern gitu dimana tergambarkan seolah Tommy itu emang bener-bener pernah dilahirkan dan meninggal di usia yang sangat muda, dan ini tuh bikin ayahnya Tommy itu digambarkan selalu terobsesi untuk bikin mainan anak di basement karena dia tuh kayak coping mechanism untuk menerima kehilangan anaknya gitu. Nah, sementara Phil dan Lil ini teorinya bilang kalau mereka tuh memang kembar, cewek dan cowok, dan memang nggak bisa dibedain kan ya selain lewat bajunya. Dan dikabarkan Phil dan Lil ini adalah anak dari teman ibunya Angelica yang meninggal, yang bisa dibilang diaborsi bahkan sebelum mereka dilahirkan. Dan Angelica ini tuh kayak seolah-olah menciptakan imajinasi berbentuk Phil dan Lil. Makanya di film kartun itu tuh Angelica tuh nggak bisa ngebedain yang mana yang Phil, yang mana yang Lil. Nah, sementara Chucky berambut merah ini tuh dikabarkan teorinya dia tuh punya seorang ibu yang mengalami kecelakaan mobil gitu, yang dimana ini tuh bikin ayahnya jadi nerdy, jadi selalu nervous, selalu kayak khawatir banget. Kabarnya sih teori ini tuh bilang kalau Chucky juga ikut meninggal saat kecelakaan itu, yang dimana ini membuat ayahnya itu sangat amat depressed. Dan juga terutama teori ini tuh bilang kalau semua karakter dari mulai Tommy, Chucky, Phil, dan Lil itu adalah imajinasi dari Angelica. Dan kenapa Angelica mengimajinasikan karakter-karakter ini? Dikabarkan karena Angelica di dunia nyatanya ya, Angelica ini didiagnosa punya bipolar skizofrenik, dan boneka Barbie yang selalu dia pegang kemana-mana itu adalah salah satu coping mechanism dia untuk menghadapi masalahnya sendiri. Ya dikarenakan orang tua Angelica kan sibuk bekerja, dan Angelica tuh kayak kekurangan perhatian dari orang tua. Salah satu cara dia untuk menghibur dirinya sendiri adalah dengan membuat imajinasi karakter teman-temannya gitu. Jadi biar Angelica ini bisa merasakan kayak sense of security. Di The Rugrats All Grown Up ini sempat dihentikan karena dikabarkan Angelica ini meninggal di usia 13 tahun akibat overdosis obat-obatan. Angelica asli ya, jadi makanya ceritanya nggak diterusin. Dan ada satu karakter yang diyakini juga nyata di cerita animasi ini, dan itu adalah Suzy. Suzy adalah sahabatnya Angelica, dan dikabarkan Suzy memang di dunia nyata ini sahabat
dekatan sama Angelica dan juga suka main sama Angelica. Dan Suzy kalau misalkan udah main sama Angelica bakalan pulang ke rumah dan dia bakalan nyerita ke orang tuanya tentang keanehan Angelica yang punya imaginary friends, dan dimana orang tuanya Suzy ini adalah orang yang bekerja untuk Nickelodeon. Dan disanalah awal mula The Rugrats ini diangkat menjadi animasi. Dale juga dikabarkan salah satu karakter yang nyata juga di animasi ini. Si Dale, adiknya Tommy ini, teorinya waktu kecil, karena Dale ini kan sepupunya Angelica ya, jadi saat itu Dale lagi main sama Angelica, sementara Angelica kan punya imaginary friends gitu kan, kayak Tommy, Chucky, dan lain-lain. Dan ketika Angelica pengen karakter-karakter ini pergi, kayak dari imajinasinya gitu, mereka kan langsung pergi. Nah sementara karena Dale ini nyata, dan ketika Angelica nyuruh Dale pergi, Dale nggak pergi karena dia nyata, dia real gitu. Jadi Angelica kayak marah dan emosi, dan Angelica mendorong Dale sampai Dale jatuh, dan itu menyebabkan melukai fisik dan juga mentalnya Dale. Itulah sebabnya kenapa Dale ini tuh jadi anak yang aneh banget dan punya bentuk kepala yang aneh banget. Dan ketika kejadian itu om tantenya datang dan Dale dilarikan ke rumah sakit. Nah segitu dulu guys cerita hari ini, Dark Theory of the Rugrats. Kalau misalkan kalian punya request teori dark apa yang pengen aku bahas, kalian tulis komen di bawah, jangan ragu-ragu, oke? Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Terima kasih banyak udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.